Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyanti Novulsami, NPM 1712042 dari kelas 7I mata kuliah Perspektif Global yang diampu oleh Pak Rofian. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Perspektif Global, yaitu tentang pendapat bagaimana dunia bekerja. Yang pertama, menurut saya, bagaimana dunia bekerja? Dunia bekerja bermuara pada satu hal, kebutuhan akan uang. Untuk memahami cara bekerja dunia, kita harus memahami cara kerja uang yang meresapi kehidupan kita sampai titik terdalam. Ada juga pembunuhan, perang, perampokan, korupsi, ketamakan, penindasan, kesewenangan, semua berakhir pada satu benda, yaitu uang. Uang diciptakan untuk mengganti sistem barter yang kadangkala tidak bisa diukur secara adil dan menyeluruh. Penciptaan uang sendiri bertujuan sebagai benda yang komprehensif, namun pada perkembangannya dimanipulasi oleh sebagian orang atau kelompok yang kemudian menciptakan suatu sistem jahat yang sampai saat ini kita jalani dan tergantung kepadanya. Uang dicetak berdasarkan penukaran uang logam mulia yang ada, yaitu emas. Karena emas bukanlah benda yang gampang dibawa atau dipecah, dibutuhkan satu benda fleksibel yang menggantikan emas, yaitu kertas yang dilegalisir oleh bank. Bank kemudian membuat peraturan, yaitu 1 kg emas setara dengan 100 perak. Masyarakat kemudian menitipkan emas 1 kg untuk ditukar dengan kertas bernominal 100 perak. Anggap saja 100 perak itu bisa membeli 1 gram susu murni di pasaran. Masalahnya adalah bank tidak komitmen dengan itu. Uang yang dicetak melebihi emas yang disimpan. Masyarakat tidak pernah tahu berapa emas yang disimpan di bank, sehingga bank secara leluasa mencetak uang tanpa memperhatikan cadangan emas. Uang yang beredar menjadi lebih banyak, sehingga nilainya turun dan kemudian kita kenal dengan nama inflasi. 1 gram susu tidak bisa dibeli dengan 100 perak, mungkin nilainya harus 120 perak. Begitu juga ketika orang tadi ingin menebus 1 kg emas yang dia titipkan ke bank, tidak bisa menebus hanya dengan 100 perak, tetapi dengan 120 perak. Dengan di sini kemudian perbudakan modern dimulai sampai saat ini, hanya dengan kompleksitas yang lebih tinggi. Di dunia modern, semua mata uang berpatok pada pola dolar Amerika. Dolar dicetak oleh Federal Reserve yang sebenarnya bukan milik pemerintah Amerika, tapi milik swasta. Kumpulan keluarga Rothschild dan kroni-kroninya Federal Reserve lah yang mengontrol dunia melalui kebutuhan uang. Untuk selanjutnya yaitu tentang video yang kedua, yaitu tentang bagaimana dunia ini bekerja. Dalam buku How the World Works oleh Chomsky menunjukkan bagaimana dunia bekerja untuk sejumlah kecil elit kaya raya yang mengambil manfaat sebanyak-banyaknya ketimbang membiayai kaum miskin. Bahkan, proyek yang terbilang berhasil dalam mengangkat kaum miskin dari kesulitan perlu dihancurkan jika mengancam kepentingan Amerika Serikat. Chomsky juga mengkritik pilihan Amerika Serikat untuk mengorbankan perang di Irak. Chomsky menentang perang, bahkan ia juga mengkritik para pengkritik perang yang beranjak dari alasan ongkos dan risiko kegagalan. Bagi Chomsky, perang Irak adalah salah satu contoh imperialisme Amerika, sebuah ekspresi dari rezim yang jahat. Lalu untuk yang video ketiga yaitu tentang peta dunia. Pada tahun 1900 letak geografis dunia tetaplah sama. Yang menjadi perbedaan yaitu letak geopolitik, geostrategi, dan lokasi negara-negara di dunia sebelum ada. Jadi pada tahun 1900 peta dunia didasarkan dengan peta kolonialisasi, seperti wilayah ini adalah wilayah Belanda, wilayah ini adalah wilayah Inggris pada tahun tersebut,
wilayah negara Eropa melakukan perang terhadap wilayahnya masing-masing. Inggris yang merasa tidak mempunyai aliansi, maka mereka akan kalah karena wilayah jajahan mereka bisa dikatakan wilayah yang paling luas. Oleh karena itu, Inggris mengajak Amerika untuk bersatu, akan tetapi Amerika merasa teknologi yang dimiliki oleh negaranya jauh lebih maju daripada Inggris. Lalu untuk topik yang keempat, yaitu tentang sejarah kemunculan dolar atau uang. Yang kita tahu, uang di bank hanyalah angka di komputer dan uang di dompet hanyalah kertas yang berkilat. Manusia bertransaksi dengan dua hal yang berbeda, yaitu uang dan fiat. Keduanya hampir sama, yang membedakan adalah uang dapat berfungsi penyimpanan nilai, kemudian fiat adalah tidak terbatas. Contohnya uang, emas, contoh untuk fiat sendiri, rupiah dan peso. Di zaman modern ini, emas dijadikan sebagai basis keuangan atau komoditi money, tapi emas hanya disimpan di bank dan transaksi dilakukan dengan kertas yang menyatakan kepemilikan atau disebut dengan claim check. Menurut hak ekonomi, semakin banyak suplai suatu barang, maka semakin rendah nilainya. Berbeda dengan emas yang bersifat langka, yang tidak dapat dicetak dan fiat dapat dicetak, suplai fiat yang dapat ditambah dan memang ditambah, terjadi inflasi. Dua pemikiran yang menghasilkan fiat rupiah dolar dan sejenisnya, yaitu ada dinyatakan bernilai oleh pemerintah dan rakyat menerima, kemudian menggunakannya sebagai alat tukar yang sah. Yang kedua ada fiat digunakan karena bernilai. Nilai yang dimiliki oleh fiat yaitu semuanya hanyalah sebuah kertas. Cukup sekian, itu tadi pemaparan saya mengenai 3 link video yang dibagikan pada mata kuliah Perspektif Global. Sekian dari saya, Duyanti Novi Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.